Kalau polisi dikatakan sembrono nggak mau tuh, ya. Tapi nyatanya Depo itu kan ada 3, Andi, Dani, Peggy. Fotonya tidak ada, bahkan sketsa wajah tidak ada, hanya umur, jenis kelamin, kemudian tempat tinggalnya sama. Ini kan nggak akurat. Ini sebetulnya adalah pelanggaran soal kode etik. Harusnya pimpinan polisi ini dikepalai oleh seseorang yang mungkin nggak perlu dari polisi gitu. Dipimpin oleh seseorang yang mungkin dari orang biasa aja. Orang gitu. dari luar polisi. Jadi inilah yang mungkin bisa kemudian melakukan supaya mereka introspeksi sendiri. Kalau kita melihat polisi sebagai instrumen presiden, maka presidennya yang harus punya visi. Presiden punya visi nggak soal penegakan hukum? Saya tanda tanya malah ya. Tetap ideal di bawah presiden. Tetapi presiden yang memegang konstitusi, gitu ya. Jadi ketika dia memilih Kapolri, bukan sedang memilih seorang centeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Nah, seperti biasa, kami akan mengajak Anda, Sobat Forum yang ada di rumah, untuk membahas terkait sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan di publik. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami membahas terkait aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, bagaimana di mata para narasumber yang kebetulan kita sudah undang hari ini. Nah, langsung saja di sebelah kanan saya seperti biasa yang punya program ini ada Bang Pumpi Hidayatullah. Nanti malah yang punya yang satu lagi. Yang punya satu lagi mana ya, Bang? Banyak kan yang punya soalnya. Karena sebelumnya beliau nih jadi host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Siap. Oke, di sebelah kiri saya ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Indonesian Police Watch. Apa kabar, Pak? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih sudah mau hadir di sini, Pak. Nah, yang nggak asing lagi di sebelah Pak Sugeng ada saudara kita, abang kami dari Kota Medan, Bang Azmi Saputra, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Mantap. Makasih, Bang, udah mau hadir di Sama-sama. tengah-tengah kami. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, gaya khasnya PhD Porky ini, Bang Pumpi punya kuis nih buat tamu-tamu kita. Yang bisa jawab dapat hadiah. Tapi Ayo, Bang. selama ini nggak ada yang bisa jawab. Jadi kita nggak usah kasih hadiah. Kali ini spesial ada yang bisa jawab kayak ini, Bang. Ya. Jangan susah-susah. Nah, jadi Kalau susah kita bikin PR ya, di PR ya Bang. kuisnya adalah gajah apa yang baik? Oke. Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah apa yang baik? Ayo. Pakar nih. Gazebo. Gajah itu. Gajah duduk, gajah duduk. Gajah duduk sih karung gitu namanya. Sarung ya. Ayo, Gazebo. ini iklan sarung ya. Nanti tut. Gajah apa yang baik ya? Gaji aja saya gitu ya. Gajah. Ayo. Gajah. Aja ya. Nyerah. Gajah. Aduh, disuruh nyerah ini gak ada Nyerah pilihan. nggak masalah saya nyerah. Baik ya. Nyerah lah. Nyerah. Saya nggak pakai lah, harus nyerah. Nyerah, Kalau oke. dia pakai lah. Jadi gajah yang baik itu adalah gak jahat. Soalnya kita menurut polisi kan, betul nggak? Betul, nggak jahat. Untuk memberantas kejahatan nggak ada yang jahat Oke. lagi gitu. Oke. Maksudnya Setuju. Gajah apa tadi, Bang? Gak jahat. Gak jahat. Gak Oh, jahat. iya. Gak jahat kan? Gajah apa yang baik? Gak jahat. Namanya juga Oh, iya. Gak Lambat diri. Namanya plesetan-plesetan kocak ya. Ini kalau kata Kalau tanggal-tanggal agak belakangan ini memang agak agak lambat. kalau kata Sobat Forum ini bercandanya bapak-bapak. bapak-bapak. Gak jahat. Oke. Gak jahat. Bang, kita masuk ke tema kita, Bang. Siap. Terkait aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Saya dengar-dengar Bang Pumpi ini orang tuanya dari polisi, Bang. Ya, saya ini bukan orang tua saya, tapi kakek Ya, saya kakek. ini polisi. Dulu adalah komisaris polisi di Sukabumi. Hmm. Dan beliau ini ya menurut saya adalah polisi yang paling lempeng lah ya, yang kemudian saya juga sulit gitu mencari karakter yang hampir mirip lagi di polisi-polisi sekarang ini. Dan kita sebenarnya berharap ya bahwa semangat dalam konteks to serve, untuk melayani dan juga menjaga keamanan ini benar-benar bisa diresapi gitu oleh teman-teman polisi ini. Karena
bukan hanya saya saja, saya rasa kegalauan dari berbagai macam kalangan masyarakat juga itu sudah mulai terasa lah ya. Dan menurut saya kalau tidak kemudian ada reformasi yang serius, waduh ini akan terlambat ya. Dan bisa Indonesia bakal ke arah sesuatu yang tidak diinginkan lah ke masa yang akan datang. Kakek saya itu dulu adalah polisi yang kaya sebetulnya, karena kakek saya itu diwarisi satu lahan ya, jumlahnya 1.000 hektar di Jawa Barat. 1.000 hektar dari kakek. Jadi buyut saya itu adalah seorang dokter dari Stovia dulu, dan kemudian bisa kaya karena memang dokter ya, zaman dulu jarang dokter kaya, beli tanah jadi 1.000 hektar diwarisin ke kakek saya. Nah, tapi ketika zaman Soekarno itu kan ada reformasi agraria bahwa penduduk biasa itu hanya boleh memiliki lahan maksimal 50 hektar. Apa yang terjadi? Seorang kakek saya itu polisi yang benar nasionalis langsung nyerahin 950 hektar ke negara. Nggak ada tedeng aling-aling, dia cuma keep 50 aja. Nah, saya cuma bukan membanggakan leluhur saya, tapi saya cuma ingin mencari karakter-karakter yang model begini lagi gitu di Indonesia ini. Mudah-mudahan masih ada ya. Dan tentunya nanti ada pakar-pakar yang bisa membahas juga. Nah, kepedulian inilah yang saya ingin istilahnya sharing lah di dalam acara PHD 4K ini. Ya, artinya apa yang Bang Pungki sampaikan itu kerinduan masyarakat hari ini. Masyarakat rindu dengan sosok polisi-polisi baik gitu ya Bang. Iya. Oke, kita ke Pak Sugeng dulu nih dari Indonesian Police Watch. Pak, ini kan belakangan ya ada banyak ya kasus hukum yang menyeret nama baik polisi gitu. Bahkan di media sosial itu sampai ada hashtag no viral no justice gitu kan ya, sama percuma lapor polisi gitu. Itu saking apatisnya masyarakat kita. Beda tuh sama hashtag lapor Pak gitu. Oh, hashtag lapor Pak itu paling seru itu. Program. Ini percuma lapor polisi, no viral no justice. Nah, bagaimana IPW melihat itu, Pak? Data Kompolnas ya, dan juga IPW sendiri. Kompolnas itu menyampaikan bahwa 90% pengaduan ya kepada Kompolnas itu terkait keluhan masyarakat dalam fungsi penegakan hukum oleh polisi. 90%. IPW juga mendapatkan angka yang mirip-mirip ya. 85% pengaduan kepada IPW terkait penegakan hukum ya. Tetapi ini berbalik nih dengan hasil survei Kompas. Survei Kompas kan yang terakhir April ya, kepercayaan publik pada kepolisian itu 87%. Meningkat ya. Meningkat. 87%. Ini kan ukuran-ukuran angka ya. Yang diukur apa? Nah, dalam satu kesempatan ketika saya diundang memberikan satu pandangan dalam Rakernis Propam seluruh Indonesia, ya, saya sampaikan ini ada satu kondisi yang bertentangan diametral nih, bahwa kepercayaan publik pada polisi berdasar survei Kompas 87% lebih. Tapi data Kompolnas itu 90% keluhan soal penegakan hukum, ya. Jadi kenapa nggak nyambung di sini? Nah, ternyata memang fungsi kepolisian kan perlindungan, pengayoman, linyam-yom ya, perlindungan, pengayoman, pengamanan, dan penegakan hukum. Pada tiga wilayah kewenangan ini bisa dijalankan dengan baik, ya. Terutama kontribusi terkait ketika mengatasi COVID. Ya, kemudian juga mengatasi keamanan lingkungan, ya, tapi tidak dengan penegakan hukum. Why? Tanda tanya. Nih, kenapa? Yang kita tadi bahas kan lapor polisi, no viral no justice, percuma lapor polisi. Artinya, memang jadi problem adalah soal tugas penegakan hukum. Ya ini, nah kenapa ini bisa saya bahas panjang nih ya? Karena apa? Karena tugas polisi di wilayah ini, tugas penyelidikan dan penyidikan itu tertutup, ya, dengan alasan bahwa tidak bisa dibuka, ya, transparansi, walaupun
ada spirit transparansi, tapi kalau dibuka nanti penjahatnya lari ya. Ini yang berpotensi diselewengkan. Potensinya diselewengkan. Akuntabilitas kerja penegakan hukum memang problematik di kepolisian ya. Jadi memang di situ kenyataannya ya. Kemudian dalam teknis penyidikan itu wilayah yang tidak bisa disentuh oleh pencari keadilan. Justisiabelen itu susah mengakses. Kadang-kadang polisi mendapatkan bukti dia yang tahu. Kalau dia tidak profesional, tidak berintegritas, bukti itu bisa dia pilah-pilah. Ya. Misalnya nih, kasus Vina kan, ya. Yang lagi ramai kasus ya. Vina, mengapa timbul kemudian problematik sekarang? Kita soroti soal ini ya, soal penetapan 3 DPO ya. 3 DPO itu yang ditetapkan sejak 2016 tuh, 8 ya. tahun lalu. Dengan satu minim, informasi yang minim. Bagaimana dia bisa menetapkan DPO dengan informasi yang minim? Ya. Apakah karena waktu itu tekanan dari korban ya, atau seperti apa? Ya, atau sebetulnya sembrono. Ya, kalau polisi dikatakan sembrono nggak mau tuh, ya. Tapi nyatanya DPO itu kan ada 3, Andi, Dani, Peggy. Fotonya tidak ada, bahkan sketsa wajah tidak ada, hanya umur, jenis kelamin, kemudian tempat tinggalnya sama. Ini kan nggak akurat. Ini sebetulnya adalah pelanggaran soal kode etik. Profesionalisme, ya, makanya saya minta itu diperiksa. Ini jadi polemik nih ya. Kalau terhadap 8 kasus yang 8 orang itu sudah selesai, walaupun ada question mark, ya. Tapi dari sisi prosedural ini sudah berkekuatan tetap nih, nggak bisa dikorek-korek lagi sebelum ada peninjauan kembali yang dimenangkan. Sekarang kita 3 ini unprofessional conduct, ya. Dan akhirnya kan yang 2 status DPO-nya dicabut. Nah, bagaimana? Tinggal 1 itu kan juga ya jadi kan? jadi Itu pertanyaan jadi timbul ya. lagi. Tapi kalau yang soal yang 1 ini memang ya, kalau menurut saya ini kan beban penyidik yang sekarang ya, karena dia harus menyidik terhadap 3 orang. Beban penyidik sekarang harus menegaskan sikapnya supaya tidak menjadi hutang. Dan harus berani mengambil sikap bahwa kalau memang 1 ya 1. Tapi akuntabilitasnya harus dipertanggungjawabkan. Apa itu akuntabilitas penegakan hukum? Kuncinya adalah 2. Profesionalisme, mengikuti prosedur-prosedur dalam KUHAP, ya. Ya, KUHAP, prosedur karena pengungkapan kejahatan, pendekatan scientific crime investigation, dan penghormatan hak asasi manusia. Kayak Peggy nih. Peggy kan ditangkap nih, ya. Supaya akuntabilitasnya tinggi, maka kepada Peggy harus dibela oleh advokat yang handal ya, yang memang dia ahli di dalam pembelaan kasus-kasus pidana. Karena ada kadang-kadang ya, ketika orang kena kasus-kasus yang ancamannya 5 tahun bahkan hukumannya berat sampai mati, orang-orang yang miskin yang tidak punya akses kekuasaan, yang kemudian juga orang-orang biasa saja, disediakan pengacara abal-abal. Yang hanya sekedar dia teken surat kuasa, kemudian dampingin, mungkin dia sambil nggak memberikan itu, mungkin saja kliennya ketika diarahkan pertanyaan ya, bahkan dikeplakin mungkin diam, karena dia ini abal-abal nih. Ada kasus-kasus yang kemudian sudah divonis berkekuatan tetap, secara kemudian formal dikatakan loh, kerja polisi diterima oleh jaksa. Kemudian jaksa mengajukan ke pengadilan dikabulkan ya. Ini sebetulnya nggak menggambarkan adanya kebenaran dan keadilan dari kasus itu ya, nggak menggambarkan. Yang saya pernah kritisi itu kasus Kelitih di Yogyakarta. Ini mirip mungkin ya, mirip dengan kasus Vina. Kasus Kelitih di Yogyakarta ada 2 lembaga yang mengkritisi ya. Ini yang kasus Kelitih terakhir ya, terhadap 6 orang pelajar. Mirip ketika pelaku tidak ditangkap di tempat kejadian perkara. Vina kan ditemukan mayat
ya, tidak di tempat kejadian perkara. Maka di sini memerlukan namanya keahlian penyidikan. Di Jogja juga begitu. Ada kemudian anak anggota DPR ya terlibat dikeroyok mati. Tapi kemudian ada CCTV nggak bisa menggambarkan dengan baik. Dilihat memang ini anak-anak kelompok yang ini. Ada orang lain yang pun juga kelompok ditangkap. Kemudian pendekatannya kekerasan. Kenapa? Dengan advokat yang handal ya, kemudian si tersangka ini kemudian tidak waktu diminta keterangannya itu tidak di dalam tekanan. Kasus itu maka polisi tidak mencari pengakuan tapi pembuktian yang kuat ya, pembuktian saintifik. Nanti Bang Azmi juga paham lah. Jadi begitu ya. Oke, siap. Saya ke Bang Azmi nih. Tadi Pak Sugeng juga udah coba menjelaskan gitu ya, bagaimana kewenangan polisi gitu, walaupun ada celah gitu ya Pak ya yang berpotensi untuk terjadi penyelewengan. Nah, Bang Sugeng melihatnya, mohon izin. Bang Azmi bagaimana melihatnya, Bang? Ya, sebenarnya kan ada dua mata rantai sewaktu ada hukum acara pidana dan hukum pidana. Hukum acara pidana itu kan hukum yang dalam keadaan bergerak. Ya. Tadi bahwa hukum itu kan dua. Satu ingin bagaimana menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana pula menjaga kepentingan atau hak asasi manusia. Dua mata rantai inilah yang sebenarnya ingin ditegakkan. Ya. Jadi keseimbangannya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng berdasarkan pada apa? Saya menyebutnya adalah Scientific Criminal Detection Procedure. Waktu kita ada asam urat, itu kan ada alat juga yang berdeteksi sehingga kita bisa tahu. Ya kan? Nah, di dalam hukum dibilang minimal harus ada 2 alat bukti loh untuk menuduhkan ini. Ditambah dengan keyakinan penyidik yang itu diambil dari pada hakim tidak boleh menjatuhkan satu perkara melainkan 2 alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Ini yang sebenarnya harus diambil penyidik di pintu gerbang penyelidikan dan penyidikannya. Nah, terus bagaimana mengkonfirmnya? Jadi KUHAP menyatakan begini. Oke, kalau ada dalam kasus yang tadi katakanlah menguji kejanggalan atau segala macam inkonkret, sekarang adalah kasus yang lagi ramai, itu dibilang KUHAP bilang begini, kamu sesuaikan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Ada tidak kesesuaian? Kedua, tolong sesuaikan keterangan saksi dengan alat bukti. Ketiga, tolong juga ukur alasan itu logis gak yang dikemukakan. Waktu kita kesini tadi kan jelas nih, ada rangkaian undangan begini, ada rangkaian yang begitu clear untuk melihat alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang diperiksa oleh polisi tadi itu relevan atau tidak. Keempat, tata cara kehidupan orang itu atau kesusilaan. Memang orang ini bagaimana nih lingkungannya? Apa yang selama ini? Nah, hukum itu sudah memberikan indikator itu. Gitu. Nah, semestinya kalau polisi tadi dibilang tadi harus profesional, ini udah ada panduan. Nah, sekarang ini mau tidak mau dunia yang sangat terbuka, media sosial, teknologi, saya harus bilang, hari ini pengawasnya adalah masyarakat. Begitu ada yang tercederai, terlukai, masyarakat butuh kebenaran. Karena sebagai manusia itu dikasih akal dan nurani, dan pada akhirnya kepengen kebenaran bukan pembenaran. Jadi sewaktu ada yang sudah di ruang publik, katakanlah ini potret kinerja institusi di ruang publik, ya jangan salahkan kalau publik juga bersuara. Inilah satu tanggung jawab. Kecuali ini tidak ada di publik. Itu loh. Dan ini sebenarnya dalam undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Sering sekali dalam undang-undang itu mendorong. Karena apa? Ya di mana sih yang satu lembaga, satu elemen yang tidak butuh? Inilah sinergitas yang memang dibilang. Jadi bukan masyarakat ini nekan kita. Tidak. Masyarakat tidak akan masuk, apalagi katakanlah masyarakat akademis, media, kelompok-kelompok masyarakat tertentu ini yang menjadi salah satu organ negara juga untuk berjalannya. Inilah yang menjadi partner sekaligus sparring partner. Kalau ada baik ya kita bilang ya selamat, itu memang semestinya dalam tupoksi saudara. Tapi kalau Anda tidak baik ya izinkan kami yang ada di sini untuk mengkritisi itu, memberikan masukan yang kira-kira untuk meluruskan jalan ini supaya tidak umek muter. Jadi kalau kita ada kesempatan, yuk kita maju ke depan meluruskan. Bukan untuk ikut bagian.
daripada bikin umek muter tadi. Iya. Oh, ngoten nggih, Mas. Oke, Bang Mumpi mewakili masyarakat dah ini ya. Iya. Saya juga baru sadar ternyata istri saya juga kakeknya polisi juga. Yang nangkep Pustikasbud. Jadi keluarga polisi. Iya, Jadi, turunan kita dua-duanya. Kayak apa yang disampaikan Bang Azmi tadi, masyarakat itu butuh kebenaran, bukan pembenaran gitu ya. Tapi yang terjadi kan belakangan pembenaran gitu ya Bang ya. Nah, gimana Bang Mumpi melihatnya sebagai... Sebetulnya kalau saya lebih ke arah masuk ke hulunya dulu lagi ya. Kan kita ini kalau di dalam konteks melakukan pembibitan, kita nyarinya bibit yang paling unggul gitu. Terus kemudian kita tanam, kita pupuk, kita pelihara sampai bagus, sampai berbuah tanaman itu. Nah, kalau sekarang terbalik, justru bibit-bibit yang bagus ini malah nggak tumbuh subur di sana. Jadi tergantung, ya mohon maaf nih, ada sponsor-sponsor khusus begitu kan. Sehingga malah ada semacam, mohon maaf nih, istilah faksionalisasi lah kalau menurut saya. Jadi ini faksinya si A, si B, si C disponsorin sama si A, si B, si C dan lain-lain. Sehingga di dalam, mohon maaf, institusi ini jadi ada semacam geng-gengan gitu, ya kan, ada klik-klikan, ada faksionalisasi tadi gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya tidak sehat dan bahkan ini cenderung menjadikan ya persaingan yang tidak perlu gitu di dalam, dan berbagai macam kasus itu justru malah, mohon maaf, banyak yang dimenangkannya tuh yang bisa dalam tanda petik bayar gitu juga. Nah, saya merasa memang di dalam konteks ini institusi ini harus mereformasi diri ya, menunjukkan bahwa pertama bisa menunjukkan disiplin di dalam konteks menertibkan siapapun yang keluar daripada aturan, etika, dan lain. Jangan cuma hukumnya, tapi etika pun gitu loh. Ketika seseorang itu melanggar etika, udah langsung dikasih sanksi yang cukup berat gitu. Karena buat kita, ini kan role models ya. Mereka-mereka ini kan role models di masyarakat yang harusnya mengayomi dan juga memberikan contoh gitu. Kalau kemudian mereka melakukan istilahnya, kalau guru itu kencing, ya yang lainnya itu pasti lebih kacau lagi gitu. Nah, kalau mereka sudah melampaui batas, pasti yang lain juga akan lebih melampaui batas lagi si masyarakat biasa ini. Nah, jadi harus dipahami seperti itu, dan konteksnya juga mungkin ya di dalam tatanan strukturnya ini kan terjadi satu ketika pemilahan antara TNI kemudian Polri terpisah dari TNI, ini kan dibentuk satu tatanan yang hampir mirip TNI juga. Jadi bangunan strukturnya itu masih berbau militeristik gitu. Padahal sebenarnya di dalam konteks ininya harus berbeda gitu ya. Dalam konteks disiplinnya militeristik itu bagus banget gitu. Tapi justru sekarang malah agak berkurang di sini kedisiplinannya. Nah, ini coba kita bangkitkan lagi, tapi di dalam konteks tatanan komandonya ini juga sebenarnya mekanisme militeristik ini nggak bagus. Harusnya pimpinan polisi ini dikepalai oleh seseorang yang mungkin nggak perlu dari polisi gitu. Dipimpin oleh seseorang yang mungkin dari orang biasa aja. Orang gitu. dari luar polisi. Jadi inilah yang mungkin bisa kemudian melakukan supaya mereka introspeksi sendiri. Dan pada akhirnya mudah-mudahan ya yang bibit-bibit yang benar-benar bagus dalam konteks karakter dan lebih bagus dalam konteks bekerja itu bisa muncul gitu. Bukan serta-merta adanya titipan-titipan ataupun juga yang namanya sponsor-sponsor tadi. Jadi oligarki itu ternyata nggak hanya di politik, tapi di sini juga ada. Kira-kira gitulah. Nah, saya kembali ke Pak Sugeng lagi. Tadi Bang Mumpi menyebutkan jadi semacam ada faksi-faksi di dalam, Pak. Iya, memang. Ada geng-gengan gitu ya. Satu organisasi yang sifatnya puncak ya. Pencapaian puncak ada kepemimpinan itu pasti ada gesekan. Karena ketika sampai kepada puncak ini kan ada kompetisi ya. Berkompetisi membutuhkan dukungan-dukungan. Sebetulnya jadi kalau geng-gengan itu semua organisasi ada. Ya. Nah, sekarang itu sebetulnya political will dari presiden ya. Harus dipahami bahwa polisi itu adalah instrumennya presiden
Iya. Lihat nih ya. Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu instrumennya presiden. Kalau presiden punya visi penegakan hukum sipil yang baik, maka dia akan menggunakan instrumen polisi yang baik. Tapi kalau presiden tidak punya political will penegakan hukum yang baik, bahkan tidak punya visi, ya kemudian dia hanya menyerahkan begitu saja, ya jangan disalahkan alatnya akan menjadi dia, karena alat ini berjiwa, dia yang akan kemudian mengontrol sendiri dan menggunakan kewenangan yang adanya untuk menyimpang. Jadi instrumennya presiden nih, ya. Ingat nggak waktu Pak siapa tuh dulu Gus Dur, ya kan? Gus Dur kan orang yang berani mengambil keputusan tuh. Kalau kamu nggak nurut saya pecat. Suroyo Bimantoro diberhentikan, diangkat Khairuddin Ismail. Jadi konflik kan? Ya itu pada satu sisi karena Gus Dur tidak punya kekuatan, ya. Nah, kalau kita melihat polisi sebagai instrumen presiden, maka presidennya yang harus punya visi. Presiden punya visi nggak soal penegakan hukum? Saya tanda tanya malah, ya. Jadi kalau bicara itu ya di sana, ya. Kalau dia instrumennya dipakainya alatnya ini untuk apa, ya? Contoh, ya. Presiden menetapkan PIK 2 sebagai PSN. Contoh nih, ya, ini kan kebijakan nih, ya. Pantai Indah Kapuk sebagai proyek strategis nasional. Impact-nya apa? Impact-nya adalah bahwa Pantai Indah Kapuk ya akan mendapatkan satu privilege, satu kemudahan-kemudahan di dalam pengembangan dirinya berdasarkan regulasi. Per regulasi, ya, polisi itu instrumennya presiden. Ketika ada rakyat nanti tertindas karena tindakan dari PIK, ya, dia ada di posisi mana? Karena dia harus menjaga yang namanya keputusan politik presiden. Ini problematik, ya. Jadi problematiknya di sini. Kita nggak bisa akhirnya ketika ada pengaduan masyarakat dibebasin tanahnya semaunya oleh PIK, ya. Dia mau lapor ke polisi, polisinya harus mengamankan keputusan politiknya, ya. Kemudian tanahnya digali-gali itu. Tadi kan disebut oligarki, ya, oleh Mas Pompi, Bang Pompi. Nah, ini bagaimana instrumennya? Jadi problematik kita dalam sistem presidensial, ya, karena top eksekutif adalah presiden, di sini dia, ya. Oleh karena itu, ya, kita nggak bisa kemudian membedahnya dari sisi organisasi polisinya saja, person polisinya saja, bagaimana political will. Belum lagi nanti polisi itu kemudian ada satu saringan politik di Komisi 3, ya. Komisi 3. Jadi ini ruwet memang nih, ya. Jadi saya melihatnya ruwet, ya. Jadi harapan kita keteladanan itu dimunculkan dari keputusan politik tertinggi, ya. Jadi gitu. Saya coba ke Bang Asmi. Bang Pumpi tadi menyebutkan hulunya itu dari bawah, terus kemudian membentuk faksi-faksi. Kalau saya tangkap dari Pak Sugeng tadi, hulunya ini justru political will dari presiden. Gimana Bang Asmi melihatnya? Ya, sebagai aspek akademis, kita biasalah melihat gitu. Kalau dibilang tadi oleh beliau ruwet, terus ada sesuatu yang sekarang adalah kita kembali kepada tujuan. Sesuatu kalau didekatkan dengan addressnya itu akan sampai. Kemana mau tujuan bangsa ini? Tarik dong. Jangan-jangan kita lari dari tujuan. Sehingga kita punya jalan masing-masing. Itu tadi bilang. Kalau hati kita terang, mencerdaskan kehidupan bangsa, kejujuran, sikap-sikap kebaikan, kebenaran, ini kan sudah diletakkan. Saya mengambil lebih tinggi saja. Bukankah semuanya terpancar, semua apa-apa mau jadikan aparat negara itu, aparatur negara, apalagi itu, mensyaratkan ada ketakwaan, integritas.
Negara ini udah keren banget loh. Pendidikan nasionalnya udah dikasih yang begitu, bersandarkan pada ketuhanan Maha Esa. Nah, kita lari. Kita mencari pembenaran untuk jadi nafsu kita. Jadi itulah yang kita jadikan. Sehingga kita lari dari tujuan. Seharusnya prinsip tadi, betul nggak? Itu menjadi sikap. Prinsip tadi, katakanlah itu kode etik atau apa, jadi laku. Berlaku. Tapi karena tidak sama antara kata dan laku, saya bilang Bang, sampai kucing pakai behel pun nggak akan ketemu. Sampai onta pakai sepatu roda pun nggak akan ketemu. Iya. Itu tadi ruwet terus. Kenapa hati kita ditutupi? Kita ingin berpihak satu, paksi-paksi yang lain segala macam, tapi nggak lari. Atas berkat rahmat Allah, didorong keinginan yang luhur, bendera merah putih harus ditancapkan. Clear seperti yang tadi bilang. Orang tua beliau, kakek beliau langsung serahkan. Kenapa? Ada merah putih di situ. Sekarang kita mau tercatat untuk apa? Tercatat menjadi warga negara Indonesia yang tercatat sebagai orang baik, atau kita mau bilang, I'm so sorry to say that. Pada akhirnya apa yang mau ditinggalkan? Nama baik. Tanyalah pada orang-orang yang sudah kasih jabatan bintang yang turun dari langit sampai di pundaknya. Suatu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kalau dalam hukum dibilang perbuatan tercela. Sebagai anak Melayu saya bilang, begitu Anda melakukan perbuatan cela, maka siap-siap Anda akan celaka. Celaka. Itu kan melampaui batas. Nah, kembali apakah kita mau berpikir, saya lagi-lagi dalam aspek pendidikan. Ya. Ketemu banyak anak-anak itu di kampus yang dengan segala latar belakang, dengan segala latar masalah. Sama sih. Tapi kita mau nggak membersihkan jiwa kita, hati kita. Tapi sepanjang jiwa dan hati kita nggak sama, ya seperti yang jawaban ilustrasi tadi. Ruwet ya. Ruwet, umak, sampai Iya. unta pakai sepatu roda pun ya nggak selesai. Ya. Oke, Bang Pupi. Ya, saya sepakat sekali kalau kita memang tahu tujuan kita di dalam kehidupan berbangsa ini, pasti semuanya akan loyal pada tujuan itu. Gitu. Tapi kalau kita nggak paham, ya muter-muter jalannya nyari jalan-jalan yang belok-belok sana kemari kan gitu sebenarnya. Dan ya saya tidak kemudian memukul rata bahwa oknum-oknum ini ada di semuanya oknum gitu, enggak ya. Saya hanya berbicara dalam konteks institusi yang perlu melakukan reformasi. Tentu ada beberapa case yang juga memang polisi-polisi bersih itu masih ada gitu. Ya. Tapi memang bagaimanapun juga tidak muncul ke permukaan dan tidak kelihatan dan tidak terasa gitu. Atau mereka cenderung diam. Nah, ini mungkin juga kita harus agak sedikit colek juga nih yang bersih-bersih ini untuk pada bangkit juga gitu ya. Melakukan reformasi juga, melakukan gerakan juga gitu. Gerakan dalam konteks yang positif gitu ya, nunjukin gitu. Jadi untuk ngebalance gitu di dalam persepsi yang timbul di masyarakat tadi saya rasa. Nah ini yang menurut saya ke depan gitu ya. Dan kalau saya sih banyak ide untuk dalam hal misalnya katakanlah melakukan reformasi ini. Saya sepakat juga memang harus ada political will di dalam konteks menata strukturnya juga. Kemudian kewenangan juga ditata. Maksudnya ini di dalam konteks kewenangan supaya jangan adanya power abuse ya. Bukan dalam konteks kewenangan yang kemudian kita kecilin, tapi kewenangan yang dibatasi untuk membatasi tidak terjadinya power abuse. Ya. Itu aja kita. Misalnya contohnya begini, apakah perlu polisi itu bawa senjata? Nah itu misalnya contohnya. Di beberapa negara, di negara-negara maju itu, yang memang melarang masyarakatnya mempunyai senjata, itu juga polisinya tidak dipersenjatai. Kecuali berhadapan dengan basis-basis sel teroris ataupun juga basis-basis kejahatan yang bersenjata juga gitu. Itu baru nanti. Nah, mungkin bisa dipilah gitu, nggak semuanya harus kemudian dipersenjatai juga gitu. Karena trennya seseorang ketika misalnya katakanlah membawa senjata itu pasti psikologisnya, emosinya agak beda tuh, gitu ya. Beda dengan orang-orang yang ya misalnya biasa-biasa lillahi ta'ala gitu kan. Nah, kebetulan juga kan kejadian tuh. Kemarin ada seorang polisi yang kemudian bunuh diri itu ya, yang kemudian katanya padahal dia tidak di dalam konteks dinas gitu, bawa senjata juga. Nah, bayangkan
untuk mengamankan dirinya sendiri aja, maksudnya dalam konteks mengamankan ininya salah satu aparatnya saja, ini nggak bisa kejadian karena seseorang bisa memakai senjatanya untuk bunuh diri. Nah ini hal-hal yang seperti ini kan harusnya ada nih, pause and check dan lain-lain. Dan menurut saya zaman sekarang nih zamannya justru mulut, kemudian juga persepsi publik itu lebih tajam daripada senjata itu sendiri gitu ya. Iya. Makanya tadi kan gitu, no viral, no justice. Gitu. Mendinganan kita viralin apa gitu ketimbang bawa senjata. Iya. Kenapa nggak polisi melakukan basis yang sama juga, viralin juga gitu supaya benar-benar semua ngebuka gitu. Kayak gitu-gitu juga. Jadi bermain di dunia modern ini nggak mesti semuanya kita balik ke zaman dulu yang klasik gitu. Harus ada breakthrough di dalam konteks penegakan hukum yang mungkin dalam tanda petik gitu ya, lebih friendly di dalam konteks kemasyarakatnya, hubungan kemasyarakatan. Yang kedua, justru lebih cepat gitu penyelesaiannya gitu. Karena kalau kemudian seseorang itu objektif untuk menyelesaikan satu masalah, satu kasus gitu, sebetulnya pasti dia akan setelah tahu ini yang benar, pasti dia akan stick kepada yang benar. Tapi kalau masih bisa ngedil ke sana, ngedil ke sini, nah ini yang bahaya gitu. Akhirnya seperti saya bilang, kasus-kasus banyak dimenangkan oleh pihak-pihak yang dalam tanda petik ya punya kepentingan gitu di situ. Itu yang sebenarnya kita sayangkan gitu ya. Oke, menarik tadi soal senjata. Saya ke Pak Sugeng. Senjata ini juga seringkali membawa masalah, Pak ya. Kasus Sambo misalnya kita pernah lihat gitu. Ada beberapa kasus-kasus lain yang justru kadang di dalam internal sendiri tembak-tembakan gitu ya, Pak ya. Bagaimana IPW melihatnya, Pak? Sebenarnya sejauh apa sih kewenangan senjata ini, Pak? Regulasi di kepolisian sih sudah baku ya, bahwa yang diberikan senjata itu pada fungsi-fungsi yang berhadapan dengan kejahatan, ya, kayak reserse, ya. Kemudian pada Densus, ya. Kalau dia Bimas nggak dikasih senjata tuh, ya, yang Babin Kamtibmas nggak dikasih senjata. Senjatanya adalah kemampuan dia melakukan komunikasi, ya, jadi senjata itu pertama ya. Kemudian regulasi senjatanya juga bahwa terhadap itu organik ya, terhadap mereka yang mendapatkan senjata itu ada namanya tes psikologi, ya, tes psikologi itu berkala 6 bulan sekali. Jadi regulasinya sudah cukup lah ya, sudah cukup regulasinya. Tetapi memang yang muncul kemudian adalah kasus-kasus di mana orang bunuh diri pakai senjata. Ya. Nah, yang ini berarti kita sudah bahas sebetulnya. Yang bertanggung jawab terhadap kondisi psikologis anggotanya adalah atasan langsung satu level, ya. Jangan anggota yang sedang punya masalah psikologis menyelesaikan sendiri, nggak bisa. Atasannya, ya. Jadi atasan langsung yang melakukan pemantauan terhadap kondisi psikologis, kondisi keuangan, hubungan keluarga, kedinasan, dia punya hutang kah, dia punya masalah apa, satu level di atasnya. Nah ini yang luput. Jadi itu satu sistem pemantauan ada. Yang harus berbicara dengan psikolog kesatuan harus atasannya. Iya, bukan sih orang yang sedang punya masalah. Karena punya masalah tidak punya preferensi untuk menyembuhkan dirinya sendiri karena dia tidak tahu ya. Nah, pentingnya di sini oleh karena itu kan ada perkap tentang pengawasan melekat. Pengawasan melekat oleh Polri ini ada, baik tugas, kondisi psikologis ya, pengawasan melekat. Makanya dia atasan langsung, ya. Kemudian atasan 2 level, ya. Ini sistem sudah ada lah kalau soal seperti itu. Yang kalau soal senjata ya, penggunaan senjata pun ada ukuran dalam peraturan kepolisian tentang penggunaan kekuatan ya di dalam tugas kepolisian ya. Batasan. Ekses untuk supaya tidak terjadi pelanggaran penggunaan kekuatan ada tahap-tahapannya ya. Bahwa penggunaan senjata api hanya digunakan untuk kondisi ketika ada serangan yang membahayakan kondisi jiwa petugas maupun masyarakat. Ya.
Ya, jadi penggunaannya pun boleh digunakan dengan peringatan, ya. Nah, problemnya apa? Profesionalisme kembali lagi. Ya. Kalau ada demo, ya. Nah, ini juga kembali kepada soal bagaimana sikap pandang anggota kepolisian nih. Itu saya kembali lagi, ekses terjadi kenapa? Kan ada yang konflik agraria, ya, di mana masyarakat demo kemudian ditembak, ya. Petugas di lapangan itu perintah komandan, ya. Kemarin kan yang di Kalimantan tuh ya, yang konflik agraria tanah masyarakat berkonflik dengan pengusaha, ya. Karena ada arahan apa? Karena Presiden bilang begini, Polri harus mengamankan investasi. Bahaya loh ini. Saya sudah ingatkan tuh. Ketika Polri mengamankan investasi, ini kan perintah Presiden, ini pimpinannya nih. Diterjemahkan ketika ada pengusaha membangun kebun sawit dan berkonflik agraria dengan ini masyarakat, maka yang dianggap mengganggu masyarakat. Maka pimpinannya ketika di atas ngontak di atas turun perintah ke Kapolda pada Kapolres, amankan. Orang di bawah kemudian amankan sedia, karena di sana suku Dayak itu memang bawanya Mandau ya. Ya kan disangkain ancaman kan, ditembak mati. Ini soal kebijakan keberpihakan, ya. Tetap saya bilang tadi, polisi hanya instrumen. Ini membingungkan buat polisi di bawah. Karena amankan investasi, baik pemerintah maupun investasi swasta. Jadi polisi tidak berada dalam ruang hampa penegakan hukum yang hitam putih. Dia berada pada situasi yang juga dipengaruhi keputusan politik. Kalau misalnya presidennya visinya adalah lindungi masyarakat bawah, lain lagi. Polisi akan menjadi pelindung masyarakat terkait kasus-kasus itu, pasti polisi berpihak pada masyarakat. Tetapi kalau begitu kemudian nggak dapat duit dari pengusaha kan? Tapi visinya presiden begitu, dia pasti jalankan. Dia pasti jalankan. Karena kalau nggak dijalankan dicopot dia. Ini kalau visinya adalah lindungi investasi, maka polisi akan melindungi investor. Jadi nggak bisa, sulit ini bisa kita blunder juga ini. Makanya pemilu juga menjadi bagian instrumen yang menentukan bagaimana postur polisi kita, gitu ya. Keputusan politik yang disebut political will, kalau tadi Pak dosen bilang bagaimana lurus konstitusi kan rujukannya. Melindungi segenap rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat piramida penduduk kita, yang tebal itu sebetulnya masyarakat yang di bawah. Ya, perintah konstitusi sudah melindungi masyarakat yang di bawah. Tapi dalam prakteknya enggak. Karena IKN yang mau kemudian di sana menanamkan uangnya itu para pemilik modal besar, apa yang mesti dikompensasikan kepada pemilik modal besar? Maka PIK dikasih sebagai PSN. Kita nggak bisa lepas dari keputusan politik seperti itu. Apalagi statusnya Polri itu di bawah siapa presiden coba langsung. Yang di itu IKN siapa yang datang ketika itu? Pengusaha siapa namanya? Pemilik PIK siapa? Itu dalam konteks politik. Polisi berada dalam konteks politik keputusan presiden. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa bicara cuma parsial nih. Kalau parsial pelanggaran kode etik udah ada ukurannya, ya. Anggota melanggar di lapangan menembak, dang mati nih. Padahal perintah kan dari atas nih pengamanan. Dia hanya dikatakan kesalahan prosedur karena sudah ada perkap penggunaan senjata. Karena dia itu tidak ada serangan tapi menembak, maka dia yang dihukum. Yang di bawah selalu kena. Ya udah diselesaikan. Nah, Bang Hasbi bagaimana ngelihatnya Bang? Kalau kasus senjata tadi, kalau menurut Pak Sugeng sebenarnya aturannya ini udah jelas. Udah jelas diatur bagaimana di internalnya. Ya kembali kita tarik ke awal.
reformasi yang diinginkan dulu tuh sebenarnya semangat reformasi kepolisian apa? Gitu loh. Kultural Iya. sebetulnya. Nah, kultural dipisahkan, tidak militeristik, Iya, betul nggak? betul. Nah, sekarang setelah reformasi sekian puluh tahun ini dari 98 terus tap MPR 6 2000 itu hampir seperempat abad ini lari dari itu atau tidak? Bukannya kita kemarin teriak agenda reformasinya kemana? Reformasinya dibajak. Nah, sekarang Reformasi atau kita reformasinya dilukai. dibajak. Nah, atau dibajak atau dilukai kan? Karena dalam satu sisi harus kita akui ada keberhasilan yang tadi jadi kan yang dari kasus-kasus kecil tadi, tapi ternyata ini ada mangkok besar. Sebenarnya kalau wilayah yang besar tadi kita tarik kembali esensi reformasi tadi, ini baru selesai nih tentang senjata, tentang keterbukaan dalam pendidikan. Ini kan berkaitan akhirnya tentang PR atau tentang RP. PR dan RP. Ini tentang tantangan atau tentengan. Ini tentang air mata atau mata air. Iya. Jadi ini bukan kita integritas atau isi tas. Iya. Jadi kita ini bukan Integritas tentang atau beda identitas. pendapat lagi. Iya, Atau iya. jadi jangan-jangan karena beda pendapatan kan. Bagi orang-orang tertentu. Karena organ kekuasaan tadi digunakan yang tadi. Udah lari dari tujuannya. Pembenaran, kepentingan ekonomi, segala macam. Ya hilang esensi reformasi tadi. Yang bisa kita lakukan, yuk ingat dulu itu kita di titik mana. Polisi ini mau ditempatkan di mana nih fungsi dan kedudukannya atau kedudukan dan fungsinya. Jangan-jangan ini udah oper fungsi atau disfungsi. Ini PR kita nih, gitu loh. Nah, kalau ini udah clear, itu yang tadi diminta Pak Sugeng kan sama beliau. Karena hukum itu kan naik, filosofis, yuridis, sosiologis. Mau ngambil jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Ini Tapi jangka imah nggak usah ya lah ya. jangan bahaya. Jangka imah. Oke, Bang, ini nggak berasa udah setengah jam lebih kita. Ya. Boleh. Saya pengen ke pertanyaan terakhir, tapi Bang Pumpi nanti terakhir aja ya. Siap. Saya ke Bang Azmi dulu. Ini kan ada RUU kepolisian nih Bang, Ya, di DPR yang lagi, sebenarnya kalau saya nggak salah ya, ini tiap tahun masuk ke dalam prolegnas. ya. Tapi di Komisi 3 nggak dibahas-bahas ya. Kalau Ya. saya nggak salah nih Bang, mohon koreksi kalau salah. Abang melihatnya gimana nih Bang soal RUU kepolisian? Akankah RUU kepolisian ini membawa polisi ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? Oke, yang jelas di mana-mana orang kepengen satu perubahan undang-undang karena itu adalah payung hukum, pasti kepengen lebih baik. Ya. Kewenangannya dikuatkan, landasan hukumnya menjadi mantap gitu loh. Tidak ada satupun orang yang ingin satu perubahan itu bikin lebih nggak enak. Ya. Kira-kira itu tuh, ya kan? Tapi di pihak yang lain pasti akan ada yang mengkritisi, ya kan? Pasti juga dia tidak menginginkan itu. Karena antara rebut dan ribut. Rebut dan ribut ini kalau orang Melayu nih ada kan? aja. Iya kan? Antara rebut dan ribut. Kan masalahnya di situ. Rebut kewenangan, ributkan dulu untuk rebut. Iya. Misal kita bilang, apakah kepolisian dikasihkan penyadapan? Apakah esensi tentang penyidik tunggal masih bisa dipertahankan? Ini kan terus di mana polisi-polisi ini bisa dikembangkan lagi? Ataukah masih dipertahankan hari ini punya Kapolri seperti yang tadi? Iya. Atau jangan-jangan ada hal baru lagi nih, ingin dibawa ke dalam satu kementerian lagi, gitu loh. Ini kan juga hal-hal baru yang memang harus kritisi. Nah, saya setuju karena memang reformasi kemarin ingin menempatkan kedudukan Polri di mana dan fungsinya memang sebagai masyarakat sipil. Kita kembali dong dalam romantisasi ini, gitu loh. Tapi Kita kalau bikin kita romantis ya. iya, kita harus bikin romantis. Romantis. Iya, bikin romantis gitu loh. Karena ulang tahun perak udah 25 tahun. Dari TAP MPR itu reformasi ke sekarang. Nah, ini yang mungkin harus kita terus gulirkan karena ingat, hari ini seperti yang saya bilang tadi, masyarakat itu menjadi menentukan potret di ruang publik. Iya. Hari ini benar. Karena potensi masyarakat kita yang besar, bangsa kita yang besar, walaupun kita mengetahui rasio polisi kita memang masih kecil. Kejahatan makin tren dari persoalan. Tapi udahlah, itu adalah riak-riak kecil dari sebuah potret-potret kalau kata tadi Pak Sugeng. Tapi kita kepengen kembali kepada napas dan jiwa reformasi tadi.
tolong kembalikan pada tempatnya Iya. supaya ini tidak menjadi akar pahit ke depan bagi bangsa ini. Jadi Luar polisinya biasa. di tempatnya di mana? Ya ini nanti undang-undang, saya kepengen. Ini Pak Sugeng suka ini. Kalau senior itu pinter ya. Padahal beliau tuh Iya. sudah memikirkan, ya kan, untuk ingin mengeluarkan statement, tapi suka narik bolanya ke kita ini. Itulah senior. Atau langsung kita tanya aja Iya. terkait RUU kepolisian itu. Kan Gimana Pak? ada dua dikotomi. Yes. Polisi apakah tetap sebagai organ di bawah presiden Iya. atau dia ditempatkan di bawah departemen. Departemen. Ya, ini dikotomi ini ya. Dalam sejarah ini kan dua-dua ini pernah gitu ya. Dulu kan di bawah TNI ya. Ya, Ya. Panglima ABRI. Nah, ini punya plus minusnya. Yang sebetulnya menurut pandangan saya kalau di bawah departemen ini problem. Karena dalam sistem politik kita sekarang ini, kalau dia di bawah departemen ya, menteri-menteri itu orang politik ya. Kalau dia di bawah Mendagri, maka polisi bisa ditarik kemana-mana di daerah-daerah. Siapa yang berkuasa, dia menjadi alatnya. Ya. Iya. Jadi tetap ideal di bawah presiden. Tetap ideal di bawah presiden. Tetapi presiden yang memegang konstitusi. Gitu ya. Jadi ketika dia memilih Kapolri, bukan sedang memilih seorang centeng. Tetapi dia mengejawantahkan perintah konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia. Rakyat yang dilindungi bukan pengusaha, bukan oligarki. Karena kita sudah kepilih nih Pak Prabowo nih. Apakah Pak Prabowo punya visi tentang polisi Indonesia yang melindungi rakyat? Gitu, yang harus diarahkan. Jadi dari piramida ini kan yang tebal ini masyarakat bawah ya. Seperti Mahathir Muhammad. Dia ngomong begini. Dia kan punya kebijakan afirmasi politik yang menaikkan dulu posisi kelompok Melayu supaya sejajar dengan kelompok masyarakat Cina ya. Setelah afirmasi politiknya ini seimbang baru dia lepas. Silakan bersaing. Tapi ketika belum, dia kasih privilege dulu supaya naik. Nah kita begitu enggak, pemerintah kita. Kalau bicara polisi hanya satu bagian kecil. Makanya saya selalu gampang. Presiden punya enggak mau menunjuk seorang Kapolri yang melindungi rakyat? Atau jangan-jangan punya ini departemen baru lagi. Gitu. Menteri Keamanan. Nah itu kan Ya. undang-undang, Ya nanti kan? kan diwujudkan dalam Ya. undang-undang keamanan Ya negara. kan? Supaya tidak masuk ke dalam jabatan politik Jadi untuk gubernur wali kota. Problemnya politik loh. Makanya ini kan Mas Pompida ini kan orang politik nih. Makanya kita kasih di akhir ya, Pak. Ada yang ini. Iya, Kalau iya, nih, saya mau bilang juga beban bangsa ini adalah partai dan politisi. Yes. Gitu loh. Ini beban bangsa. Dan juga rakyatnya kadang gitu loh. Ya, kita itu juga harus sadar nih. Tergantung. Memang rakyat menjadi koruptif ya. Ya dalam pemilu dia serangan pajak. Tapi kan dicontohin dari atasnya. Iya. Nah silakan deh Baik. itu. Kita Saya, langsung Bang Mupi sekalian langsung closing Simpulkan lah, statement, Bang. simpulkan. Katanya Jadi ini bagus sekali nih. Kata Kita, Pak Sugeng arahnya ke politisi. ya memang sebuah kekacauan di Indonesia ini dimulai daripada kekacauan politik yang tidak ada ujungnya gitu ya. Tapi Abang begini, ya. kembali di dalam konteks satu situasi yang katakanlah tadi ya banyak sekali persoalan kompleks dan kemudian juga banyak pesimisme di dalamnya gitu ya. Kita juga nggak boleh kemudian jadi pesimis gitu ya. Pesimisme nggak apa-apa, tapi pesimis nggak boleh. Nah, ada film yang bisa kita jadikan contoh yang berasal dari cerita benar gitu ya. Yaitu ceritanya namanya The Untouchables. Ada pas seneng dong film itu. Wah itu it's one of my favorite film gitu ya. Dan di situ dikasih lihat gitu bagaimana korupnya Amerika pada saat itu di Chicago. Ya. Yang namanya organized crime itu merajalela di sana. Semua dikuasai oleh mereka. Tapi ada seseorang dari Treasury Department loh, dia bukan polisi. Bukan polisi, Nah, Pak. tapi dia nyari polisi-polisi yang bersih. Nah, di mana semua polisi ini udah dikasih dikasih payroll gitu sama si organized crime ini. Al Capone. Nah, si Al Capone itu ceritanya kan. Nah,
ceritanya adalah simpel sebenarnya. Di dalam konteks proses mereka berjuang itu mereka benar-benar nyari orang-orang yang tidak korup gitu. Jadi kembali lagi saya sih selalu percaya kalau di dalam konteks perjuangan itu kalau ada sebagian orang yang baik yang berjamaah gitu ya. Berjamaah jangan sendirian. Kalau sendirian masih kalah. Tapi kalau berjamaah itu insya Allah bisa mengadakan perubahan yang signifikan. Terus saya juga sepakat bahwa ini adalah political will yang harus menjadi PR pemerintahan ke depan. Ini pesan kita ya tentunya. Kalau RUU ini dilepaskan di ranah-ranah tadi di cuman Komisi 3 dibahasnya, kemudian juga di DPR, ini akan menjadi bargaining politik saja. Padahal ini tidak bisa menjadi bargaining politik. Ini benar-benar harus jadi political will. Oleh karena itu Presiden ke depan betul harus mempunyai visi yang clear tentang bagaimana menata kepolisian ini ke depan. Dan tentunya kalau undang-undang yang nggak bisa muncul dengan baik, buat perpu. Tapi yang penting berpihak kepada rakyat. Gitu aja. Kira-kira itu sih message yang saya sampaikan. Terima kasih. Artinya Pak Presiden kita terpilih, Pak Prabowo itu punya PR bagaimana political will-nya terhadap polisian kita agar lebih baik lagi. Harus menata. Harus ditata kembali. Pemerintahan yang akan datang ini. Harus menata organ kepolisian. Bang Pupi Hidayat, makasih banyak. Terima kasih sudah mau berbagi. Pak Sugeng, Bang Ya. Asmi, terima kasih. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, Amin. dilancarkan dan dimudahkan Amin semua ya urusan. Allah. Amin. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami terkait aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Apapun isi diskusi kami semata-mata hanya untuk kebaikan aparat kepolisian ke depan. Saksikan terus program podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak hanya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang.